Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu menuju ke bab yang keempat tentang kurban, akikoh, dan hadas. Silahkan bisa disiapkan dulu LKS-nya. Dibuka halaman 46. Yang pertama yaitu mengenai kurban. Nah, di sini pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ya tentang kurban. Kurban itu artinya secara bahasa yaitu mendekatkan diri. Tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara istilah kurban itu artinya adalah menyembelih hewan yang sah untuk kurban pada hari yang telah ditentukan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Atau disebut dengan hari Nahr atau menyembelih hewan. Nah, di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tasyrik. Di mana pada hari itu boleh untuk menyembelih hewan kurban. Jadi selain tanggal 10 Zulhijjah, di sini tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan pada hari Tasyrik itu umat Islam dilarang untuk melaksanakan puasa. Kemudian hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Nah, bagi orang yang mampu, seyogyanya menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah ataupun pada hari Tasyrik. Kemudian, dalam memilih hewan kurban itu dipersyaratkan dengan melihat usia hewan. Kalau kambing itu berusia 1 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun, dan unta itu berusia 5 tahun, dalam keadaan gemuk dan tidak boleh cacat. Itu syarat dari hewan yang akan dikurbankan. Nah, kemudian hikmahnya apa ketika kita melaksanakan kurban? Hikmahnya itu sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kemudian melatih diri untuk berjiwa sosial, berbagi kepada orang lain, dan peka terhadap penderitaan orang lain. Jadi saling berbagi kepada orang lain. Dan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan nikmat. Kemudian di sini ada ketentuan-ketentuannya yang berlaku untuk hewan kurban. Yang pertama yaitu kalau kambing itu dapat untuk berkurban 1 orang. Sapi, kerbau, dan unta itu dapat dikurbankan 7 orang. Nah, orang yang berkurban itu namanya sohibul kurban. Dan orang yang berkurban itu berhak untuk mengambil daging kurban paling banyak 1/3. Kemudian daging kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Kulit hewan kurban itu tidak boleh
jual. Kemudian yang kedua yaitu tentang akikoh. Akikoh menurut bahasa itu artinya adalah memotong. Kalau secara istilah yaitu memotong kambing pada hari ke-7 dari kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akikoh itu artinya adalah salah satu bentuk syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dikaruniai seorang anak. Nah, sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, dirawat, dan dididik dengan baik dan benar. Kemudian hukum akikoh itu adalah sunnah bagi yang menanggung nafkah anak. Ketentuan-ketentuan akikoh. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama yaitu apabila yang lahir itu anak laki-laki, maka kambing yang harus disembelih itu sebanyak 2 ekor. Jadi apabila anak itu lahirnya laki-laki maka 2 ekor. Dan apabila anak itu perempuan maka cukup 1 ekor. Nah, daging hasil sembelihan itu dibagikan dalam bentuk makanan jadi atau yang sudah matang. Jadi tidak boleh dalam keadaan mentah, harus sudah matang. Anjuran setiap muslim yang mendapatkan bayi baru lahir. Nah, hal-hal yang harus dilakukan itu adalah menyuapi dengan yang manis. Dianjurkan kurma atau madu, namanya mentalkin. Kemudian yang kedua yaitu mohonlah perlindungan Allah. Jadi memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu memberi nama yang bagus dan baik pada hari lahirnya atau hari ke-7. Kemudian yang keempat yaitu menyembelih kambing. Nah, untuk syarat-syarat hewan akikoh itu hewannya sehat, tidak cacat, gemuk dan banyak dagingnya dan telah cukup umur. Kalau kambing itu sudah berusia 1 tahun. Kemudian yang keempat yaitu mencukur rambut kepalanya. Itu tadi merupakan penjelasan tentang akikoh. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang hadas. Hadas. Nah, permasalahan tentang hadas itu tidak lepas dari masalah toharoh atau bersuci. Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, hadas itu artinya apa? Hadas itu artinya adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan dari dalam dirinya. Jadi, keadaan seseorang dalam keadaan kotor yang menyebabkan kalau seseorang itu akan beribadah, maka harus bersuci dahulu. Hadas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu artinya adalah kondisi tidak suci seseorang yang disebabkan dari dalam dirinya.
Dan cara bersucinya itu cukup dengan wudhu atau tayamum, yang termasuk ke dalam hadas kecil. Contohnya itu adalah kentut atau buang angin, kemudian buang air kecil, dan buang air besar. Jadi ketika kita itu kentut, buang air kecil atau buang air besar, maka ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus berwudu dulu atau tayamum. Ngoten nggih? Kemudian kalau hadas besar, itu kondisi seseorang yang tidak suci, yang cara bersucinya dengan mandi wajib atau mandi besar. Contohnya apa? Ketika perempuan berarti menstruasi. Maka setelah selesai harus mandi besar atau mandi wajib. Nah, perbedaan hadas dan najis. Kalau hadas itu keadaan tidak suci yang disebabkan dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, contohnya kentut, buang air kecil, buang air besar, haid itu termasuk ke dalam hadas. Kalau najis itu artinya adalah keadaan tidak suci yang disebabkan dari dalam dan dari luar dirinya. Misalkan terkena kotoran, itu berarti najis. Nah, itu tadi merupakan penjelasan di dalam bab 4, yaitu tentang kurban, akikah, dan hadas. Kemudian tugasnya yaitu silakan anak-anak bisa mengerjakan pada LKS uji kompetensi halaman 47 Romawi 1 saja, nomor 1 sampai nomor 25. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.